Shalom Bapak Ibu saudari terkasih, jumpa lagi dalam Suara Gembala. Saudaraku, kali ini kita akan melihat 2 Raja-Raja 22, kisah tentang seorang raja yang masih sangat kecil ketika dia dilantik menjadi raja, yaitu usia 8 tahun, namanya Yosia. Kisahnya tertulis dalam 2 Raja-Raja 22. Juga ada di dalam 2 Tawarikh 34, saudara. Nanti saudara bisa teliti sendiri. Ceritanya panjang, saudara, tetapi intinya yang ingin saya sampaikan, bahwa pada waktu itu, firman Tuhan diabaikan, sehingga banyak orang tidak tahu lagi apa yang menjadi isi hati Tuhan yang tertulis di dalam kitab suci atau Taurat pada waktu itu. Sehingga mereka bertindak ya menurut apa yang mereka mau. Karena hidup dari umat Tuhan pada waktu itu ya, di sini kerajaan Yehuda, dalam konteks kerajaan Yehuda, itu mereka karena nggak punya pedoman, yaitu kitab sucinya nggak ada, sehingga mereka melakukan apa yang mereka anggap baik. Pengaruh dari suku-suku bangsa asing dengan penyembahan berhala mereka juga akhirnya mencemari akan ibadah dari umat Tuhan pada waktu itu. Nah, yang menarik, saudara, ketika tahun yang ke-18 dari Yosia itu memerintah, maka Yosia yang masih muda ini melihat bahwa bait Allah itu ada kerusakan di sana sini. Bait Allah yang dibangun oleh Salomo itu ada rusak di sana sini, dan dia memerintahkan supaya diperbaiki. Dari cerita ini kita tahu bahwa Yosia ini meskipun nggak ngerti firman, tapi hatinya itu rindu akan Tuhan. Dia melihat rumah Tuhan rusak, dia berkata ini nggak boleh dibiarkan. Dan kebetulan dia sebagai seorang raja yang punya otoritas, maka dia memerintahkan akan perbaikan rumah Tuhan. Dan sikap dari Yosia itu diceritakan, saudara, bahwa tukang-tukang yang memperbaiki rumah Tuhan itu dilihat mereka jujur-jujur. Dia bilang, sudahlah kamu nggak usah terlalu ketat, ini orang-orang jujur, jadi kalau kasih dana biar mereka borong kerjakan itu, karena kita tahu, aku ngerti ini orang-orang jujur, nggak akan korup, nggak akan makan yang bukan haknya, duit yang bukan haknya. Nah, itu ada di ayat 7 ya. Nah, saudaraku, sampai ayat yang ke-8 ada satu peristiwa, saya bacakan, saudara. Berkatalah imam besar Hilkia kepada Safan panitera itu, telah kutemukan kitab Taurat itu di rumah Tuhan. Lalu Hilkia memberikan kitab itu kepada Safan, dan Safan terus membacanya. Jadi sebelum itu mereka nggak punya kitab suci, saudaraku. Nah, baru setelah pembongkaran, perbaikan rumah Tuhan itu dilakukan, ketemu gulungan kitab Taurat itu. Oleh Hilkia, imam besar, diserahkan pada Safan, panitera, dan panitera itu membaca. Ayat 9, kemudian Safan, panitera itu masuk menghadap raja. Disampaikannyalah kabar tentang itu kepada raja, hamba-hambamu ini telah mengambil seluruh uang yang terdapat di rumah Tuhan dan memberikannya ke tangan para pekerja yang diangkat mengawasi rumah itu. Safan, panitera itu memberitahukan juga kepada raja, Imam Hilkia telah memberikan kitab kepadaku. Lalu Safan membacakannya di depan raja. Nah, saudara, kita lihat. Ini kalau hati merindukan kebenaran, itu seperti Yosia. Begitu mendengar akan firman Tuhan dibacakan, ayat 11, segera sesudah raja mendengar perkataan kitab Taurat itu, dikoyakkannyalah pakaiannya.
bertobat, saudaraku, karena dia tahu bahwa apa yang tertulis itu beda dengan apa yang dilakukan oleh umat Tuhan pada waktu itu. Nah, dia sebagai raja, dia mewakili akan rakyatnya, umat Tuhan, dia bertobat, saudara. Bertobat berdasarkan akan kebenaran yang ada di dalam kitab suci. Nah, setelah itu baru ya, ini adalah ayat 13 ya, saya lompat ayat 13. Pergilah, mintalah petunjuk Tuhan bagiku, bagi rakyat dan bagi seluruh Yehuda tentang perkataan kitab yang ditemukan ini. Sebab kehangatan murka Tuhan yang bernyala-nyala terhadap kita oleh karena nenek moyang kita tidak mendengarkan perkataan kitab ini telah berbuat tepat seperti yang tertulis di dalamnya. Nah, maka pergilah Imam Hilkia yang tadi menemukan Taurat itu, Ahikam, Akbor, Safan itu yang baca tadi, saudara, dan Asaya kepada Nabiyah Hulda, istri seorang yang mengurus pakaian-pakaian, yaitu Salum bin Tikwa bin Harhas. Nabiyah itu tinggal di Yerusalem. Jadi Tuhan itu selalu menyisakan akan orang-orang rohani, saudaraku. Di tengah-tengah kerusakan moral dan ketidaktahuan akan kebenaran firman yang saat itu terjadi di umat Tuhan, di antara umat Tuhan, Tuhan menyisakan orang-orang rohani. Ternyata ada ya raja yang takut Tuhan seperti Yosia yang kemudian bertobat setelah mendengar akan pembacaan kitab Taurat itu. Nah, ini ada juga seorang yang bernama Hulda. Ya, dia biasa, seorang istri dari orang-orang yang mengurus pakaian ya dikatakan ya. Istri seorang yang mengurus pakaian kerajaan saya kira ya, saudaraku ya. Tinggal di Yerusalem, punya istri namanya Hulda. Dan Hulda ini ternyata seorang nabi ya, peka dengan suara Tuhan. Nah, kemudian mereka datang meminta petunjuk. Perempuan itu menjawab mereka, ayat 15. Beginilah firman Tuhan Allah Israel, katakanlah kepada orang yang menyuruh kamu kepadaku. Beginilah firman Tuhan, sesungguhnya aku akan mendatangkan malapetaka atas tempat ini dan atas penduduknya, yakni segala perkataan kitab yang telah dibaca oleh Raja Yehuda. Karena mereka meninggalkan aku dan membakar korban kepada Allah lain dengan maksud menimbulkan sakit hatiku dengan segala pekerjaan tangan mereka. Sebab itu kehangatan murkaku akan menyala-nyala terhadap tempat ini dengan tidak padam-padam. Saudaraku, ini orang peka, saudara, wanita ini peka. Isi hati Tuhan, emosinya Tuhan dia rasakan, kemudian dia sampaikan akan firman itu, bahwa Tuhan murka terhadap umatnya. Karena mereka meninggalkan Tuhan, dan mereka justru membakar korban, artinya mereka beribadah kepada Allah lain. Tapi ayat 18 saudara perhatikan, tetapi kepada Raja Yehuda yang telah menyuruh kamu untuk meminta petunjuk Tuhan, haruslah kamu katakan demikian. Beginilah firman Tuhan Allah Israel mengenai perkataan yang telah kau dengar itu. Oleh karena engkau sudah menyesal ini penting saudaraku, dan engkau merendahkan diri di hadapan Tuhan pada waktu engkau mendengar hukuman yang kufirmankan terhadap tempat ini dan terhadap penduduknya, bahwa mereka akan mendahsyatkan dan menjadi kutuk oleh karena engkau mengoyakkan pakaianmu, mengoyakkan pakaian tanda pertobatan, dan menangis di hadapanku, sampai nangis saudaraku, aku pun telah mendengarkannya, demikian firman Tuhan. Saudaraku, Tuhan itu adil. Bagi orang-orang yang bertobat seperti Yosia, Tuhan itu menyambut akan pertobatannya. Karena apa? Karena Yosia memang nggak ngerti, saudaraku. Dia dibesarkan tanpa firman. Dia hanya punya hati saja yang merindukan Tuhan, tapi nggak ada petunjuk.
Nah, saya percaya, saudaraku, kalau Anda nggak banyak ngerti tentang firman, kalau hati Anda itu cinta Tuhan, hati Anda itu mengasihi Yesus, tapi tentang kebenaran firman nggak banyak tahu, ya saya anjurkan supaya saudara membaca Alkitab, karena sekarang tidak adalah kisah di mana firman Tuhan hilang, itu firman Tuhan nggak ada, terselip sehingga seluruh negeri nggak punya firman. Itu pernah terjadi Yosia, tapi sekarang kan nggak ada. Sekarang saudara bisa buka handphone dan di situ ada firman Tuhan. Ayo saudaraku, selidiki firman Tuhan. Izinkan Roh Kudus memimpin, nanti Anda akan menemukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Nggak perlu sampai ada kata-kata Nabi Huldah yang mengatakan begini, sesuatu ancaman yang mengerikan. Sesuai dengan firman Tuhan itu, apa yang disampaikan oleh Huldah. Nggak perlu begitu. Tapi sikap hati yang merindukan Tuhan itulah akan membuat setiap firman yang disampaikan itu disambut. Itulah Yosia, saudaraku. Makanya Huldah juga berkata bahwa karena engkau menyesal, karena engkau merendahkan diri, ya maka aku akan mengumpulkan engkau pada nenek moyangmu dan engkau akan dikebumikan dalam kuburmu dengan damai. Dan matamu tidak akan melihat segala malapetaka yang akan kudatangkan atas tempat ini. Lalu mereka menyampaikan jawaban itu kepada raja. Tapi Yosia nggak berhenti di situ, saudara. Kalau saudara baca pasal 23 dari 2 raja-raja itu, saudara akan lihat bagaimana Yosia itu bertindak. Dia dengar firman bahwa umat Tuhan sudah nggak cocok dengan firman yang menjadi standar hidup mereka. Dia dengan otoritas yang dia punya, dia adakan pembaharuan. Bahwa pembaharuan Yosia ini tercatat di dalam sejarah umat Tuhan, saudaraku. Sebuah pembaharuan radikal. Nah, saya berharap, saudara, kalau kita ini dengar firman atau membaca firman, kemudian kita melihat ada kebenaran yang terwahyu, segera, saudaraku, kita lakukan tindakan-tindakan radikal. Kalau Yosia pada waktu itu benar-benar membereskan akan negeri di mana dia memerintah. Dia betul-betul membereskan sehingga kenajisan di hadapan Tuhan itu betul-betul diselesaikan. Ya, penyembahan berhala ditumpas habis, ya, tidak boleh ada lagi penyembahan berhala, dewa-dewa, patung-patung, nggak ada lagi. Nah, bagaimana dengan kehidupan umat Tuhan? Kalau saudara membaca firman, mestinya, saudaraku, kita pun mau peka pada Tuhan. Hal-hal semacam itu nggak layak ada di dalam kehidupan kita. Berhala-berhala apapun. Ya, itu memang kisah perjanjian lama, saudaraku. Perjanjian baru tentunya apa saja yang dimuliakan, yang ditinggikan, yang dicari dan dikasihi lebih daripada Tuhan Yesus, itu adalah berhala. Dan saudara harus bertobat dari kondisi seperti itu. Tuhan Yesus berkati.